Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap setiap kita senantiasa diberikan iman yang teguh untuk boleh percaya dan bersandar kepada Allah. Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya berada di dalam masalah. Baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kalau masalah-masalah yang kecil yang sederhana mungkin tidak terlalu berefek bagi kita. Tapi gimana kalau kita berada di dalam sebuah masalah yang besar dan itu menyangkut nama baik dan harga diri kita? Wah, tentu kita mulai merasa ketakutan, panik, dan khawatir. Dan ketika masalah itu tidak kunjung selesai, seringkali kita berkata secara langsung atau hanya di dalam hati kita merasa bahwa Tuhan itu kok tidak segera menolong saya sih? Tuhan itu kok tidak segera bergerak untuk melepaskan saya dari masalah ini sih? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada satu waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan bersama dengan ibunya juga diundang untuk menghadiri sebuah acara pernikahan. Kita tahu ya, Tuhan Yesus diundang untuk menghadiri sebuah pernikahan di Kana. Dan di dalam pernikahan tentu jamuan berupa makanan dan minuman adalah elemen yang sangat penting. Gimana kalau kehabisan? Wah, tentu sang penyelenggara pesta pernikahan akan panik luar biasa. Dan itu kejadian di Kana. Mereka kehabisan anggur. Sebab padahal anggur adalah elemen di dalam pesta pernikahan yang pada saat itu sangat-sangat penting. Tapi mereka mulai kehabisan. Nah, ketika mereka mulai kehabisan anggur, ibu dari Tuhan Yesus ini menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak beres tentunya ya. Lalu Ibu Maria ini berbicara kepada Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa destiny dari Tuhan Yesus ini adalah seorang yang akan menyelamatkan sebuah bangsa, bahkan umat manusia. Ibu Maria ini tahu siapa Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia ini. Kemudian Ibu Maria meminta kepada Tuhan Yesus, nggak secara langsung sih memintanya, cuma ngasih kode aja bahwa anggur di tempat ini sudah mulai habis. Kira-kira dia berkata begitu. Tapi menariknya respon Tuhan Yesus justru membalas Ibu Maria ini dengan berkata demikian. Apa yang kamu mau, Ibu? Waktuku tiba. Nah, di sini seakan-akan Tuhan Yesus tuh nggak mau nolong. Tapi di last minute atau detik-detik terakhir ternyata Tuhan Yesus membuat mujizat. Dia membuat air menjadi anggur. Bahkan si pembawa acara atau pemimpin acara itu berkata bahwa loh, ini anggur yang terbaik, harusnya dikeluarin dari tadi. Kenapa ini malah dikeluarin di belakangan? Di sini kita melihat bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus itu menolong keluarga dari yang empunya pesta pernikahan ini. Dia menyelamatkan nama baik dan harga diri mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita tahu bahwa waktu Tuhan untuk menolong kita itu tidak selalu sama dengan kemauan kita. Bisa aja Tuhan Yesus menolong dari awal, tapi ternyata Tuhan Yesus memang menunggu sampai anggurnya itu habis dan dia menolong. Di dalam masalah kita sebagai orang percaya, percayalah bahwa Tuhan itu akan tolong, hanya dia menolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah seperti yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sudah, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa dia pasti tolong kita. Meskipun waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Tapi satu yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kita. Saya punya anak yang berumur 11 bulan. Dia sedang belajar untuk berjalan. Dan dia juga suka naik ke atas sofa gitu ya, yang cukup tinggi. Nah, waktu dia belajar berjalan dan dia mencoba naik ke atas sofa itu, dia nggak bisa-bisa. Dan dia menangis karena dia ketakutan, dia takut jatuh gitu, dia mulai menangis. Tapi saya nggak mau menolong dia secara langsung, karena saya mau mengajari dia untuk bisa berjalan dengan kuat, supaya kakinya kuat. Saya tetap ada di belakang dia. Kalau dia terjatuh, saya akan tetap tangkap dia. Sehingga dia tidak terjadi sesuatu apa-apa dengan dia. Saya aja Bapak Ibu
Engkau seorang ayah yang tidak sempurna, tahu bagaimana dan kapan harus menolong anak saya. Apalagi Tuhan kita, Dia adalah Bapa dan Ayah yang terlebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Dia akan tolong kita. Hanya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Mari tanamkan di dalam hati kita rasa percaya, rasa beriman dengan teguh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.